Polisi tangkap perampokan sadis di rumah CEO perusahaan IT. Ibu rumah tangga nekat jadi bandar narkoba. Kurang dari 24 jam, jatah teras PMJ ringkus pelaku perampokan minimarket. Halo, selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Lydia Judita akan menemani Anda tentunya 60 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Ya, langsung aja kita ke informasi utama pemirsa. Kali ini buru komplotan perampok sadis yang satroni rumah 2 lantai di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat. Polisi gunakan metode scientific investigation. Pelaku diduga berjumlah 2 orang masuk melalui atap rumah yang kemudian melukai penghuni rumah menggunakan senjata tajam dan langsung kabur bawa perhiasan dari dalam berangkas. Aksi perampokan di siang bolong yang terjadi di sebuah rumah 2 lantai di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami polisi. Penyelidikan dilakukan aparat gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Metro Menteng, dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Untuk bisa mengidentifikasi dan menangkap para pelakunya, petugas memakai metode scientific investigation atau investigasi ilmiah. Proses itu mencakup observasi, perumusan hipotesis, pengumpulan data terukur melalui eksperimen, analisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang objektif. Menurut keterangan saksi Tami kepada petugas, pelaku perampokan berjumlah 2 orang yang masuk ke dalam rumah melalui atap. Berbekal senjata tajam, kedua pelaku kemudian melukai penghuni rumah, Muhammad Haikal Lasar, hingga terkapar bersimbah darah. Mendengar teriakan korban, saksi yang sedang berada di ruang kerja kemudian naik ke atas dan langsung mendapat ancaman dengan senjata tajam agar membuka berangkas. Para pelaku lalu menguras isi berangkas berupa perhiasan dan kabur melalui pintu depan. Dari luka yang ditemukan ada luka benda tajam, juga ada pukulan dari benda atau tabung. Pelaku diduga berapa orang dan masuk lewat mana? Untuk informasi yang kami terima dari saksi, saat ini ada 2 orang yang masuk ke rumah dan melakukan perampokan. Namun informasi tersebut masih kami telusuri lebih lanjut untuk klarifikasi maupun menemukan bukti dan petunjuk lainnya. Akibat aksi perampokan tersebut, korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka tusuk di bagian leher dan punggung, serta luka sobek pada pelipis mata kanan dan bibir. Selama proses penyelidikan, rumah nomor 8 itu dipasangi garis polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Duh, kok tega-teganya nyekap anak orang ya pemirsa. Ini kasus penyekapan seorang gadis muda di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, mengundang perhatian publik tentunya. Korban yang ditemukan dalam kondisi kritis setelah diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang disebut berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan. Kasus penyekapan seorang gadis di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang sempat viral di media sosial menjadi fokus penyelidikan kepolisian. Setelah korban ditemukan dalam keadaan kondisi kritis, tim Polda Jabar kini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga bertanggung jawab atas aksi penyekapan dan penganiayaan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hendra Rohmawan, mengatakan pihaknya bersyukur korban berhasil ditemukan selamat meskipun mengalami kondisi yang mengenaskan. Menurutnya, selama beberapa hari terakhir, tim kepolisian telah bekerja keras melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari hasil pemetaan dan penyelidikan sementara, pelaku diketahui kerap berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, polisi hampir berhasil menangkap pelaku, namun yang bersangkutan kembali lolos dari penyergapan.
Polisi menilai tindakan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan keji dan di luar nilai-nilai kemanusiaan. Seorang gadis ya yang direcehkan ini, kami sebagai kepolisian aparat ini berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami. Sementara itu terkait keberadaan pelaku, kepolisian belum bersedia mengungkapkan informasi lebih lanjut. Polisi sengaja merahasiakan sejumlah detail penyidikan demi menjaga keselamatan korban serta memperlancar proses pengejaran. Hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan perburuan dan mempersempit ruang gerak pelaku agar segera dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aduh, hari gini masih aja dijodohin ya pemirsa. Nah, ini dia ada kasus yang nolak dijodohkan orang tua. Perempuan asal Banyuasin, Provinsi Sumsel ini jadi otak pembunuhan bersama sang pacar. Aduh, tragis ya. Kedua pelaku saat ini sudah ditahan di Polres Banyuasin karena melakukan aksi pembunuhan berencana dengan modus begal motor atau curang. Telepon dulu, teleponnya mana kunci? Kasus cinta segitiga di Banyuasin yang disamarkan sebagai aksi begal terungkap setelah Polres Banyuasin menangkap dua pelaku pembunuhan berencana, yaitu seorang wanita berinisial YTU dan pacarnya OR. Pelaku merekayasa kematian korban agar terlihat seperti korban begal di Jalan Poros Banyuasin. Kejahatan ini dilatar belakangi oleh penolakan YTU terhadap perjodohan dengan korban, yaitu DW. Korban DW ditemukan tewas dengan luka sabetan senjata parang di PTPN 4 Regional 7 Betung Kerawu, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Satreskrim Polres Banyuasin mengungkap kasus modus curas disertai pembunuhan. Awalnya korban D akan dijodohkan dengan tersangka YTU. Dari perjodohan itu, perempuan tersebut sudah memiliki pria idaman lain, yaitu tersangka OR. Korban sempat diajak YTU jalan-jalan. Setelah jalan-jalan dan mengantar YTU sampai di rumah, korban pulang. Tersangka YTU menghubungi OR dan meminta menghabisi korban DW dengan modus pura-pura begal. Ataupun pacar yang sebelumnya inisial O, si tersangka ini yang eksekutor, jadi berencana mengajak si korban ini untuk pergi jalan-jalan. Setelah pergi jalan-jalan sampai di rumah, pada saat si korban ini pulang di areal PTPN 7 di daerah Banyuasin, jadi si tersangka cewek ini sebagai otak pelaku menghubungi si tersangka eksekutor inisial O untuk melakukan aksinya dengan pura-pura melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan atau curas di jalan. Untuk menyempurnakan alibi, curas tersangka OR sempat melarikan kendaraan NMAX warna hitam milik korban dan 2 unit handphone milik korban. Kedua tersangka kini sudah diamankan di Polres Banyuasin untuk menjalani proses hukum terkait pembunuhan berencana tersebut. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Jurnalis Berita Nasional TV. Ada apa nih? Babak belur nih, 2 orang pria dihajar warga usai tertangkap masuk ke dalam sebuah rumah kosong di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua pelaku ini nyaris meregang nyawa sebelum akhirnya diselamatkan patroli polisi. Hantaman demi hantaman diterima Agus dan rekannya usai tertangkap warga saat membobol sebuah rumah kosong di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keduanya diketahui beraksi membobol rumah kosong untuk mengambil beberapa pajangan yang mempunyai nilai jual. Keduanya diketahui masuk ke dalam rumah berbekal 2 buah tang sebagai alat menjebol pintu rumah. Salah satu pelaku mengatakan baru pertama kali beraksi dan uang hasil curian akan digunakan untuk bermain judi online. Berapa orang tadi masuk? Hah? Tahu dari mana di sini rumahnya kosong? Lewat aja. Hah? Lewat apa sengaja? Lewat. Udah mantau ya? Mantau berarti. Udah mantau ya? Nggak mungkin paling lewat doang. Hah? Paling apa bang? Mau ngambil apa tadi? Masuk ke dalam mau ngambil apa? Hah? Apa? Piring. Apa? Piring.
Piring. Aksi brutal warga bahkan nyaris membuat kedua pelaku meregang nyawa sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli kepolisian Metro Jakarta Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan beranjak kepada mana karena kriminal sepekan akan segera kembali tentunya usai jeda berikut ini. Proses evakuasi seorang pria yang ditemukan tewas di atas plafon rumah berlangsung dramatis di kawasan Alam Asri 3, Beda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Kamis malam. Korban diduga tersentrum saat mengerjakan instalasi listrik di lantai 3 rumah menantunya. Suasana tegang menyelimuti lokasi kejadian saat petugas berupaya mengevakuasi jenazah pria berinisial S yang ditemukan tak bernyawa di area atas plafon lantai 3 rumah. Posisi korban yang berada di ruang sempit di atas plafon membuat proses evakuasi berlangsung sulit dan memakan waktu cukup lama. Sedikitnya 5 petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangerang Selatan diterjunkan untuk menjangkau lokasi korban. Keterbatasan akses menjadi kendala utama. Petugas harus bergerak hati-hati di antara besi penyangga, plafon, serta ruang gerak yang sangat terbatas. Posisi korban yang berada di tengah plafon juga menyulitkan proses penjangkauan dan penurunan jenazah. Kesulitan bertambah karena konstruksi bangunan lantai 3 memiliki jalur evakuasi yang sempit. Untuk memperluas akses, petugas akhirnya membongkar sebagian plafon agar jenazah dapat dievakuasi dengan aman. Setelah berlangsung selama beberapa jam, petugas akhirnya berhasil menurunkan jenazah. Menurut keterangan keluarga, korban sedang mengerjakan instalasi listrik di area atas plafon sebelum ditemukan meninggal dunia. Korban diduga tersetrum saat melakukan pekerjaan tersebut. Komandan Regu Alfa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangerang Selatan, Darussalam, mengatakan usai menerima laporan tim rescue langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Petugas menggunakan teknik vertical rescue dengan memanfaatkan sistem katrol dan sejumlah peralatan khusus untuk menjaga korban di ruang terbatas. Jalan samping. Untuk evakuasi, proses evakuasi kita melaksanakan dengan vertical rescue ya, dengan alat-alat vertical rescue yang dengan itu kita menggunakan katrol dan alat-alat vertical rescue lainnya. Usai dievakuasi, jenazah disemayamkan sementara di lokasi sebelum dibawa ke Bekasi untuk dimakamkan. Sementara itu penyebab pasti insiden masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Penyidik unit laka lalu lintas Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah tempat kejadian perkara terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta. Penyidik laka lantas juga telah memeriksa 2 orang saksi dari sopir bus sekolah dan seorang penumpang berikut melayangkan surat pemanggilan kepada pihak PLN untuk dimintai keterangannya. Penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta bernama Keisia terus dilakukan unit laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari keterangan kepolisian melalui Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, proses olah TKP telah dilakukan dan juga telah memeriksa 2 orang saksi, yaitu supir bus sekolah dan seorang penumpang. Tak hanya itu, penyidik laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak PLN yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Sementara itu, untuk pihak keluarga korban dan juga pengendara ojek online belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam suasana berduka dan masih dalam perawatan medis. Jadi kabel itu kabel yang menjuntai di tiang listrik. Untuk sementara langkah-langkahnya seperti apa? Jadi adanya di kabel di tiang listrik, penyidik laka lantas Polres Jakarta Selatan sudah bersurat untuk mengundang pihak PLN, kan begitu. Diberitakan sebelumnya kecelakaan lalu lintas yang menewaskan siswi SMU 6 Jakarta terjadi pada Kamis pekan lalu. Saat itu korban yang hendak berangkat ke sekolah dengan menggunakan ojek online, motor yang membocengnya justru tersangkut kabel yang menjuntai di ruas Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat terjatuh, korban akhirnya terlindas bus sekolah yang melaju di sampingnya. Dari Jakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Kurang dari 24 jam pelaku perampokan minimarket di Bekasi Selatan berhasil diringkus petugas Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya.
Aksi pelaku yang sempat menodongkan korban dengan pistol yang ternyata merupakan korek api sempat viral di media sosial. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyasar sebuah minimarket di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Kurang dari 24 jam, pelaku yang berinisial ARM ditangkap di lokasi persembunyiannya di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun pengungkapan cepat ini berkat hasil olah tempat kejadian perkara dan pengecekan kamera pengawas di lokasi kejadian. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk korek berbentuk senjata api yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korban. Selain pistol korek, polisi juga menyita sisa uang hasil kejahatan, tas belanja, serta seluruh pakaian, topi dan masker yang dikenakan pelaku saat beraksi. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya. Pelaku pun terancam dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sebelumnya, pelaku nekat menodongkan benda mirip pistol untuk menguras uang belasan juta rupiah di dalam berangkas dan menyekap karyawan toko minimarket di Jalan Surya Raya, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Video CCTV aksi perampokan pelaku pun sempat viral di media sosial. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Aduh, ada-ada aja ya tingkah seorang pria di Medan ini, pemirsa. Bertingkah seperti Spider-Man usai pergoki saat mencuri mesin AC. Pelaku ini berpindah dari bangunan satu ke bangunan yang lain tanpa alat pengaman. Inilah video viral saat seorang pria yang diketahui bernama Togu Hangoluan Sihombing, 27 tahun, dipergok warga saat mencuri mesin outdoor AC di ruko milik warga. Dalam video tersebut, tampak pelaku berpindah dari gedung satu ke gedung selainnya dengan lincah tanpa menggunakan pengaman. Pelaku dipergoki warga saat mencuri di salah satu ruko di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan, Helvetia. Pelaku yang sudah kepergok turun dari ruko berlantai 5 dengan cara melompat. Warga yang melihat aksi pelaku langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku saat terjebak di salah satu sekolah di sekitar lokasi. Polisi dari Polsek Medan Helvetia yang sedang berpatroli mendapat laporan tersebut langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Kapolsek Helvetia, Kompol Nelson J. Sipahutar, menjelaskan jika pelaku ini sudah 3 kali mencuri mesin outdoor AC. Yang dari lantai 5 turun, itu kejadiannya itu di hari Kamis. Di hari Kamis kemarin, di mana ketika pelaku berada di lantai 5 di ruko di Jalan Gatot Subroto, itu yang bersebelahan dengan Sekolah Integritas Bangsa, pelaku terdiri atau kepergok dari guru. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Helvetia guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Dan kriminal sepekan tentunya akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pura-pura mau ngejalanin ibadah sholat asar, pemirsa. Seorang pria justru melancarkan aksi nyuri kotak amal. Aduh, ini nggak boleh dilakuin ya pemirsa. Dan pencurian ini terjadi di Masjid Al-Ridwan, Batu Tebet, Jakarta Selatan. Wajah pelaku terekam jelas kamera CCTV masjid. Aksi pembobolan kotak amal Masjid Al-Ridwan, Tebet, Jakarta Selatan yang dilakukan seorang pria terekam jelas kamera CCTV. Dalam aksinya, pelaku yang merupakan seorang pria berpura-pura menjalankan sholat asar di waktu menjelang maghrib. Di saat marbot masjid tengah bersiap untuk sholat maghrib, pelaku kemudian memanfaatkan kelengahan tersebut untuk beraksi. Ini sih setelah sholat asar, mungkin waktu saya buka mau sholat azan maghrib 5:30, saya lihat ini kotak amalnya udah dibobol. Walaupun tidak mengalami kerugian besar, namun pengurus masjid berharap tidak ada lagi kasus serupa karena uang kotak masjid bukan untuk pribadi. Dari Jakarta Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Udah nekat nyuri handphone, nekat lagi nyebur ke laut. Pemirsa, aksi pencurian 2 handphone di Bandar Lampung berakhir dramatis.
Seorang pelaku nekat menceburkan diri ke laut saat berusaha kabur ketika akan diamankan polisi dan amukan warga. Break, sini break. Merapat sini dulu sampingnya. Pegang dulu ya. Seorang pelaku pencurian handphone berhasil diamankan polisi setelah nekat menceburkan diri ke laut di kawasan Teluk Boni, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Aksi dramatis itu terjadi saat pelaku panik usai kepergok korban mencuri 2 handphone miliknya yang sedang diisi daya di dalam rumah. Saat itu, pelaku yang diketahui bernama Agus Sutiawan, 32 tahun, sempat bersembunyi di rumah warga. Secara bersamaan, polisi yang sedang melakukan patroli langsung masuk mengamankan pelaku dan ketika akan dibawa pelaku justru lompat ke laut. Menurut polisi, pencurian ini dilakukan dengan memanfaatkan kondisi rumah yang sedang sepi untuk masuk dan mengambil 2 handphone milik korban. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil menyita 2 handphone milik korban sebagai barang bukti. Terduga pelaku ini ternyata lari ke dalam rumah salah satu masyarakat dengan terlebih dahulu dia menaruh handphone yang dari hasil pencurian ini, dia numpuk di kamar mandi. Nah, setelah itu anggota langsung melakukan upaya mengamankan untuk menghindari dari masa nanti, jadi kita amankan terlebih dahulu. Namun pada saat kita mau bawa ke dalam kendaraan, si terduga pelaku ini berusaha untuk melarikan diri, masuk ke dalam laut atau nyemplung ke pinggiran laut di sekitar Teluk Boni. Kemudian dengan sikap anggota kita langsung mengamankan, sehingga di video itu terlihat anggota kita yang ikut juga masuk ke dalam laut untuk mengamankan pelaku. Kemudian pelaku langsung kita amankan Polsek untuk kita proses. Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolsek Teluk Betung Timur. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya aksi pencurian lain yang pernah dilakukan pelaku. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tim Satreskrim Barreskrim Polri berhasil membekuk seorang buronan kasus duga pencabulan anak di sebuah hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Tragis ya, korban merupakan anak angkat dari istri pelaku sendiri yang masih berusia 11 tahun. Selain menangkap tersangka, polisi juga menemukan ratusan lembar uang palsu di lokasi penangkapan. Penyergapan yang dipimpin oleh Kanit Satreskrim Barreskrim Polri AKBP Hari Ashar ini dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi akurat terkait keberadaan tersangka berinisial SS alias RAS. Petugas sempat melakukan pengintaian di area hotel karena tersangka sedang berada di luar saat petugas tiba. Pelaku akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan pada Kamis dini hari sekitar pukul 3:10 waktu Indonesia Barat saat dirinya kembali ke kamar hotel. Kasus yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Barreskrim Polri ini diketahui telah berlangsung dalam rentang waktu Juli 2024 hingga Juli 2025. Aksi bejat tersebut dilakukan di 3 wilayah, yakni Depok, Bogor, dan Jakarta Selatan. Jadi terkait dengan penangkapan saudara RAS alias SS ini diketahui bahwa yang bersangkutan dilaporkan oleh istrinya, di mana diketahui bahwa anak angkat dari istrinya tersebut pada sekitar bulan Juli 2024 itu menjadi korban pencabulan dari tersangka. Dari tangan tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti bekas kejahatan, diantaranya 175 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 1 unit kendaraan roda 4, telepon seluler, kartu ATM, serta dokumen identitas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri guna menjalani pemeriksaan intensif dan melengkapi berkas perkara. Kini polisi juga masih mendalami keterkaitan temuan ratusan lembar uang palsu tersebut dengan tindak pidana lain yang mungkin dilakukan oleh tersangka. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Yang meriahkan HUT Jakarta ke-499, sejumlah kepala unit pelayanan daerah Kota Jakarta Timur berlomba memasak soto Betawi dengan menggunakan kompor listrik. Hasil memasak para peserta dinilai oleh Chef Martin Prana sebagai juri dalam lomba ini. Sejumlah kepala unit pelayanan daerah Kota Administrasi Jakarta Timur bersaing membuat racikan menu soto Betawi agar bisa memenangkan lomba memasak dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499. Ramuan bumbu dengan daging dan sayuran diolah para peserta agar dapat menyajikan makanan yang nikmat disantap.
Dalam lomba ini, para peserta menggunakan kompor listrik. Penggunaan kompor listrik ini bagian dari sosialisasi kepada masyarakat dalam menggunakan bahan bakar ramah lingkungan sekaligus menjadi solusi mencegah terjadinya kebakaran. Sosialisasi tentang kompor listrik dan diselingi juga kompor listrik itu dipakai untuk kegiatan lomba memasak yang diikuti oleh seluruh kepala UKPD yang ada di Jakarta Timur ini. Dengan Kota Madya Jakarta Timur ini adalah sinergi kami dan kolaborasi kami dalam rangka kita mendukung energi yang bersih, ya, energi yang bersih, dan tidak hanya kompor induksi atau kompor listrik ini aja, kami juga sudah melakukan kolaborasi mengenai stasiun pengisian SPKLU ya, SPKLU, terus kendaraan motor listrik juga kami sudah koordinasikan. Artinya kita mendukung instruksi dari Pak Gubernur. Dalam lomba memasak ini, Chef Martin Prana hadir sebagai dewan juri. Soto Betawi buatan perwakilan Kecamatan Pasar Rebo menjadi juara pertama. Sementara tim memasak dari Kecamatan Matraman juara 2 dan tim dari suku Dinas Kebudayaan menjadi juara ketiga. Lomba ini digelar dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Dan informasi berita lainnya akan kami sajikan spesial di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami di Kriminal Sepekan. Pemirsa, pelaku penganiaya dan penyekapan akhirnya dibekuk tim Resmo Polda Jawa Barat di kediaman rekannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Pelaku Taufik Hidayat langsung digiring ke Mapolda untuk dilakukan pemeriksaan atas perlakuan sadis terhadap pacarnya berinisial YTR. Nanti saya tanya topik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Siapa? Nanti berikan Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan korban YTR, akhirnya berhasil ditangkap oleh tim Resmo Polda Jawa Barat Selasa malam. Tim kepolisian mengendus lokasi persembunyian hingga ditangkapnya pelaku di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung setelah pelaku melakukan transaksi. Pelaku pun langsung digiring ke Mapolda Jawa Barat guna pemeriksaan lebih lanjut. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, mengungkapkan pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Provinsi Banten. Namun kembali ke kawasan Jawa Barat sehingga berhasil dibekuk di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, pelaku dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol dan mengaku kepada petugas perlakuan sadis kepada sang pacar di luar kesadaran karena sering cekcok di tengah kondisi mabuk. 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah rumah Gria Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Menurutnya untuk saat ini pelaku akan mendalami pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum pemeriksaan lanjutan atas perbuatannya. Pelaku pun akan ditempatkan di ruang tahanan khusus sebelum besok pagi melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap fakta lebih dalam atas tindakan kriminalnya hingga mengundang perhatian publik. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Udah itu Bang, udah ditembak. Udah ditembak. Jam 2. Dan Direktorat Reserse Cybercrime Polda Jatim berhasil mengungkap tindak kejahatan penipuan dengan modus love scamming yang dilakukan oleh warga negara asal Afrika Selatan menyasar warga negara Indonesia. Pemirsa, sindikat penipuan ini berhasil manipulasi korban sampai total kerugiannya mencapai 1,1 miliar rupiah. Aduh, dan modus love scamming ini dilancarkan lewat sosial media, pemirsa. Jadi kalau main media sosial hati-hati ya. Dan sasarannya biasanya janda asal Indonesia nih. Polda Jatim dan Kanwil Imigrasi Jawa Timur mengamankan 4 warga negara asing asal Afrika.
di mana 2 WNA diantaranya berasal dari Pantai Gading dan Ghana, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan love scamming. Sementara 2 WNA Afrika lainnya ditangkap lantaran pelanggaran izin tinggal. Mereka digelandang menuju gedung Ditres Siber Polda Jatim pada Senin sore. Kasus penipuan love scamming ini terungkap berawal dari pelanggaran imigrasi, yakni soal izin tinggal terhadap 4 WNA asal Afrika. Kanwil Imigrasi Jatim berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jatim setelah adanya laporan korban penipuan online yang dilakukan oleh 2 WNA. Polisi menyebut, dalam kasus penipuan ini, selain 2 orang WNA, polisi juga telah menetapkan 1 orang warga negara Indonesia sebagai tersangka yang menjadi anggota dari jaringan penipuan love scamming ini. Untuk melancarkan aksinya, tersangka melakukan percakapan percintaan melalui platform media digital. Setelah korban terjerat, tersangka berpura-pura mengirimkan hadiah barang mewah. Namun tersangka berdalih barang tersebut tertahan di imigrasi. Dan korban diminta mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka dengan dalih untuk menebus barang tersebut. Jadi dia meyakinkan beberapa korban, makanya targetnya itu cukup berumur target ini. Jadi mengaku atas nama Haji Kamal Zaki, kemudian juga melakukan percakapan dan tidak menggunakan AI. Jadi langsung. Jadi mereka juga pernah video call, mereka telepon dan chat berulang kali sehingga terjalin hubungan emosional dengan korban. Dalam pengungkapan tersebut, 58 wanita menjadi korban. Uniknya, rata-rata korban merupakan wanita paruh baya. Dari 58 korban tersebut, pelaku telah meraup hasil mencapai 1,1 miliar rupiah sejak beroperasi pada Agustus 2025 lalu. Polisi saat ini masih mengembangkan kasus tersebut terkait kemungkinan adanya tersangka lain. Dari Jawa Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Metode scientific investigation dilakukan aparat Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya berhasil mengungkap teka-teki aksi perampokan sadis rumah CEO perusahaan di bidang teknologi informasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku rupanya Tami, wanita rekan kerja korban yang sebelum melaporkan kejadian tersebut sebagai saksi. Dendam Kusumat sebagai komisaris di perusahaan yang sama menjadi pemicu pelaku nekat berusaha menghabisi nyawa korban dengan cara yang cukup sadis. Misteri perampokan sadis sebuah rumah yang dihuni MAH, seorang CEO perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 16 Juni lalu akhirnya terungkap. Pelaku percobaan pembunuhan yang seolah-olah aksi perampokan rupanya adalah seorang wanita berinisial T, rekan kerja korban yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama. Terungkapnya teka-teki perampokan sadis setelah petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng menggunakan metode scientific investigation. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, rupanya T memberikan keterangan yang berubah-ubah alias keterangan palsu. Semula, T melaporkan aksi perampokan dilakukan oleh 2 pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. T, yang saat itu tengah berada di ruang kerja di lantai 1, mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2. Setelah membuka paksa berangkas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram, kedua pelaku langsung pergi melalui pintu depan. Namun keterangan tersebut ternyata hanya karangan belaka karena pelaku perampokan disertai percobaan pembunuhan terhadap korban adalah T sendiri. Korban yang saat itu sedang bermain game menggunakan virtual reality. Disetrum pelaku menggunakan portable power supply hingga pingsan. Pelaku kemudian mengambil wajan dan memukulkan sebanyak 2 kali ke kepala dan punggung korban. Tak sampai di situ, pelaku memasangkan selang tabung berisi nitrogen dengan maksud ingin menghabisi nyawa korban. Namun setelah sekitar 10 menit, pelaku yang ragu dengan usahanya langsung memukul kepala korban dengan tabung. Aksi sadisnya terus berlanjut, di mana pelaku mengambil sebilah pisau dapur dan menusuk korban beberapa kali di bagian kepala, leher, pundak, dada, serta paha. Motif pelaku tega ingin menghabisi nyawa korban karena dendam dengan perkataan kasar yang selalu terucap dari mulut korban saat bekerja bersama. Dari keterangan saksi dengan barang bukti maupun keterangan saksi lainnya yang kita periksa.
Kemudian kita temukan ternyata bahwa keterangan awal dari saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang dipakai pelaku untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yaukimo berhasil mengakhiri pelarian salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Komandan Operasi Batalion Muara Kali Heluk Kodam 16 Yaukimo berinisial AP tewas dalam tindakan tegas dan terukur di Distrik DKI Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Ya, kita salah. Penindakan terhadap tersangka AP dilakukan petugas di Jalan Poros Lakpon, kilometer 7, setelah buron sejak April 2026. AP diketahui terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata termasuk penembakan 3 warga sipil pada akhir April lalu. Sebelum melakukan penindakan, tim gabungan terlebih dahulu menggeledah sebuah rumah yang diduga menjadi markas KKB di kota DKI. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan 1 butir amunisi, senjata tajam, busur panah, serta seorang pria berinisial HS untuk dimintai keterangan. Pengasahan informasi kemudian membawa petugas keberadaan AP yang sedang melintas menggunakan sepeda motor. Saat akan ditangkap, target mencoba kabur ke dalam hutan dan mengabaikan tembakan peringatan petugas. Akibatnya petugas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan target meninggal dunia. Dari tangan tersangka, aparat mengamankan 5 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Polisi Faisal Ramadhani menegaskan operasi ini merupakan komitmen tegas aparat dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat sipil dari ancaman kelompok bersenjata. Pada saat penggeledahan, kita menemukan 5 butir amunisi kaliber 556 yang dibawa oleh pelaku. Saat ini pelaku sudah dibawa ke kamar jenazah RSUD DKI Yaukimo. Apa komitmen operasi Damai Kartens 2026 pasca pendidikan tersebut? Jadi operasi Damai Kartens 2026 menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur serta profesional, sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku terhadap setiap pelaku tindakan kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, penyidik akan terus mengembangkan terhadap barang bukti dan informasi yang diperoleh untuk mengungkap keterlibatan para anggota kelompok kriminal bersenjata, serta memetakan seluruh jaringan kelompok kriminal bersenjata yang masih aktif di wilayah Papua. Aparat juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif melaporkan manakala ada setiap kejadian kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata dan tetap menjaga situasi Kamtibmas untuk selalu kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoaks yang belum tervalidasi. Sementara itu, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, kondusif, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Kasus ini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian guna memetakan jaringan KKB yang masih aktif. Dari Yaukimo, Papua Pegunungan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan beranjak kepada karena kriminal sepekan akan segera kembali tentunya usai jeda berikut ini. Biasanya ibu rumah tangga fokus sama pekerjaan rumah tangga ya pemirsa. Tapi beda kali ini nih. Seorang ibu rumah tangga di kota Cilegon, Banten malah nekat jadi bandar narkoba. Dan tragisnya, ASI haram perempuan berinisial ML ini diduga kuat dikendalikan oleh suaminya sendiri yang saat ini masih mendekam di dalam lapas. Waduh, nekat banget ya pemirsa.
Inilah detik-detik saat petugas Sat Narkoba Polres Cilegon, Banten menggeledah dan menemukan barang bukti narkoba di salah satu rumah tersangka berinisial ML. Di lokasi ini, petugas menemukan kantong plastik hitam berisi paket sabu dengan berat bruto 848,45 gram, tembakau sintetis, serta ratusan butir ekstasi. Tersangka ME yang merupakan seorang ibu rumah tangga ini nekat menjadi bandar karena dikendalikan oleh suaminya yang saat ini masih mendekam di lapas. Secara total, Polres Cilegon berhasil membongkar 19 kasus dengan total 21 tersangka sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Barang bukti yang disita meliputi 848,54 gram sabu, 141,82 gram tembakau sintetis, 1,63 gram ganja, 394 butir ekstasi, serta 1.968 butir obat keras terlarang. Kasat Narkoba Polres Cilegon AKP Suryanto mengatakan barang bukti yang disita dari tersangka EM dan EL merupakan yang terbesar. Sementara barang bukti uang tunai 80 juta rupiah lebih disita dari tersangka yang berinisial SI yang terafiliasi dengan jaringan narkoba Kampung Bahari, Jakarta Utara. Modus yang digunakan para pelaku adalah dengan sistem tempel atau menjadi perantara, di mana mereka meletakkan narkoba di satu tempat kemudian mengirim titik lokasinya kepada sang pengendal. Sementara itu terdapat satu tersangka anak di bawah umur yang kini sudah diserahkan untuk menjalani rehabilitasi. BB segitu banyaknya dalam satu plastik, wadah plastik, di situ ada sabu, di situ ada ekstasi, di situ ada sinte, dalam satu tempat disimpan tong sampah, dan yang mengambil adalah ML. Plastik dan bentuknya sudah berpaket. Jadi saudara ML ini tidak memecah, jadi bentuknya sudah berpaket. Jadi semua ada 3.000 sekian paket dijadiin satu. Jumlahnya itu brutonya 800 sekian gram, netonya 400 sekian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Cilegon. Para pelaku dijerat dengan pasal 144 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta pasal 609 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ada ya pasangan suami istri yang nekat jadi bandar narkoba, pemirsa. Dan pasangan suami istri ini di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ditangkap polisi setelah diduga menjalankan bisnis narkoba dengan kedok berjualan ayam geprek. Waduh, dalam penggerebekan di tempat usaha milik keduanya, polisi menemukan 20 butir pil ekstasi yang disembunyi di dalam tas milik sang istri. Penggerebekan yang dilakukan tim Satres Narkoba Polres Tulang Bawang, Lampung di sebuah lapak ayam geprek di Kecamatan Manggala berhasil membongkar dugaan praktek peredaran narkoba yang dilakukan pasangan suami istri. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menangkap dua tersangka berinisial SD dan MS yang selama ini berkedok sebagai pedagang ayam geprek untuk menutupi aktivitas ilegal mereka. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 20 butir pil ekstasi siap edar yang disimpan di dalam tas milik sang istri. Hasil penyelidikan menunjukkan Pak Sutri ini diduga sudah lama menjalani bisnis haram tersebut dengan wilayah edar meliputi Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Keduanya mengaku mendapatkan puluhan pil ekstasi tersebut dari wilayah Mesuji. Suami istri inisial S dan M yang pekerjaannya sehari-hari adalah penjual ayam geprek. Kemudian tim langsung melakukan proses penyelidikan dan penangkapan, selanjutnya mengamankan barang bukti berupa ekstasi jenis ini sebanyak 20 butir. Berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka membeli ekstasi tersebut dari wilayah Mesuji. Kini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif dan bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Tulang Bawang, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV.
Dan demikianlah berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.